Halo semua, jumpa lagi dengan channel Muji Rahayu Ningsih Samarinda. Kita bikin olahan tepung ketan lagi ya. Ini adalah kue mochi yang rasanya gurih dan manis, teksturnya mulur, dengan isian kacang yang gurih, dan cara membuatnya sangat mudah. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk bahan kulitnya, 300 gram tepung ketan, 500 ml air pandan suci, 130 gram gula pasir, 1 saset susu bubuk Denko, ini yang warna putih ya, setengah sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng. Untuk bahan isi, 200 gram kacang tanah goreng yang sudah dikupas kulitnya, 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan air panas, dan 75 gram tepung tapioka. Langkah pertama, haluskan kacang dan gula pasir dengan menggunakan blender. Ini akan kita gunakan sebagai isian ya. Blender kacang dan gula hingga halus dan tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya. Keluarkan kacang dari blender. Taruh dalam wadah. Kemudian ini akan kita tuang dengan air panas sebanyak 3 sendok makan. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Dengan tambahan air panas ini, maka kacangnya akan menjadi lembab dan mudah untuk dibentuk sebagai isian mochinya nanti. Aduk hingga tercampur rata dan kacangnya terasa lembab. Sekarang ini kita bentuk bulat-bulat. Besarnya sesuai selera ya. Ini saya bentuknya agak besar karena saya suka isian mochi yang banyak. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu sisihkan. Siapkan wajan. Lalu tuang tepung tapiokanya. Ini akan kita sangrai sampai tepungnya matang. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya harum. Dan ini kita sangrai terus dengan api kecil sampai tepungnya itu terasa ringan. Ini terus kita sangrai sampai daun pandannya itu kering dan tepungnya terasa ringan. Oke, ini sudah cukup. Ini tadi sekitar 5 menit ya saya mengaduknya. Dan lihat, ini daun pandannya sudah terlihat kering seperti keripik. Tandanya tepung sudah matang. Lalu ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat adonan kulitnya. Tuang tepung ketan dalam wadah. Tambahkan gula pasir, susu bubuk Denko, garam. Lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan jus daun suji secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Tapi kalau tidak ada daun suji, kita bisa menggunakan air putih biasa. Lalu boleh ditambahkan pasta pandan. Kita aduk hingga tidak ada tepung yang menggerindil. Sambil terus dituangkan jus daun sujinya hingga habis. Tuangkan adonan ke dalam wajan sambil disaring. Lalu tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian sekarang kita nyalakan kompornya. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Adonan terus kita aduk. Ini hampir sama seperti membuat dodol ya. Kita aduk terus sampai ke dasar wajan supaya tidak gosong. Ini nanti hasil adonannya sangat lengket. Itu sebabnya kita harus menggunakan tepung tapioka yang disangrai supaya ketika dibentuk menjadi kue, adonan tidak lengket satu dengan yang lain. Karena tepung tapioka yang kita pakai hanya sedikit, hanya sebagai taburan, jadi tidak usah terlalu banyak membuatnya. Kita aduk terus adonannya, dan ini harus menggunakan wajan teflon ya. Karena kalau wajan biasa pasti sangat lengket. Kita aduk-aduk terus sampai adonan tanak supaya tidak cepat basi. Asalkan kita menggunakan api kecil, ini tidak akan gosong.
Nah, ini adonannya sudah terlihat bening dan mengkilat. Ini tandanya adonan sudah matang. Oke, ini semua bahan sudah siap, ketan, kemudian kacang, dan juga pelapisnya sudah siap. Gunakan sendok plastik untuk mengambil adonan supaya tidak lengket. Lumuri tangan dengan tepung. Dan ini adonannya sudah dingin ya. Ambil 1 sendok adonan, lalu pipihkan. Jangan takut menggunakan tepungnya, supaya adonan tidak lengket di tangan. Isi dengan kacang, lalu tekan-tekan untuk merapikan. Nah, seperti ini ya. Kalau ingin kulitnya lebih tebal dan isiannya lebih sedikit, boleh ya. Jadi, sesuai selera kita saja. Kalau adonan kulitnya itu tanak, maka ini tidak akan cepat basi dan bisa tahan selama 2 hari. Ini aromanya sangat harum karena kita menggunakan jus daun pandan. Dan adonan kulitnya sangat gurih dan lembut karena kita menggunakan susu bubuk denko. Kalau susu bubuk denkonya diganti dengan santan juga boleh ya. Rasanya sama saja, gurih dan lembut. Oke, ini sudah selesai. Ini dia kue mochinya sudah jadi. Ini cocok banget dinikmati dengan teh atau kopi. Silahkan dicoba resepnya ya. Oke, sekian video saya kali ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa.